Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa kembali beraktivitas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu olahraga saat puasa tetap sehat di bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Gozi. Banyak orang yang mengira kalau sedang berpuasa kita tidak boleh atau tidak kuat untuk berolahraga. Padahal menjaga kesehatan tubuh juga sangat penting, bahkan di bulan Ramadan. Nah, untuk membahas tema ini kita tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Akmal yang akan berbagi ilmu dan penjelasan kepada kita. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Fahim dan Gozi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita perkenalan dulu ya. Ya. Coba kita perkenalan dulu dari Gozi, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Gozi Al-Faqih. Saya kelas 7 dari SMP IT Mutiara Rahma. Perkenalkan, nama saya Fahim Nur Jamani, kelas 7 dari SMP IT Mutiara Rahma. Ya, Masya Allah. Oke. Jadi Fahim dan Gozi ini beliau adalah siswa di SMP IT Mutiara Rahma. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tema-tema yang menarik ya. Nah, silahkan dilanjutkan. Ustadz, sering kali kita melihat saat bulan Ramadan orang-orang menjadi lebih malas bergerak. Bahkan ada yang mengatakan kalau olahraga saat puasa bisa membuat kita cepat lemas. Menurut Ustadz, apakah sebenarnya boleh kita berolahraga saat sedang berpuasa? Ya, Masya Allah, sebuah tema pembuka yang bagus ya. Jadi pertanyaannya Fahim itu luar biasa, sangat bagus. Dan ini mungkin dirasakan hampir semua orang yang berpuasa. Nah, jadi ketika kita berpuasa pasti kita menganggap kalau misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik, entah itu olahraga ataupun baik yang ringan ataupun yang berat, itu bisa membuat puasa kita lebih sulit. Nah, bahkan kita menganggap kalau puasa ketika kita olahraga di bulan puasa itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya, khususnya bagi puasa kita. Nah, khawatirnya ketika kita olahraga ketika sedang puasa, khawatirnya nanti bisa puasa kita itu bisa nggak tahan, ataupun mungkin kita nggak kuat, atau mungkin bisa jadi membatalkan puasa. Nah, jadi kira-kira boleh nggak berpuasa ketika sedang berpuasa? Nah, jawabannya itu boleh, tentu saja boleh. Nah, namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja? Nah, kita harus mengetahui dulu bahwasanya apa sih tujuan kita berpuasa? Nah, tujuan kita berpuasa itu sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kalian masih ingat nggak apa ayatnya? Nah, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Nah, jadi itu ayat diwajibkannya puasa. Kemudian Allah mengatakan, berfirman bahwasanya puasa ini bukan cuma untuk umat muslim saja. Nah, tapi puasa ini juga dilakukan oleh umat-umat yang sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi Allah itu mewajibkan kita puasa bukan untuk membuat kita susah, membuat kita sakit, atau membuat kita lemas, membuat kita tersiksa. Nah, namun Allah mewajibkan kita puasa tujuannya pertama supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian pertanyaan dari Fahim tadi,
kira-kira boleh nggak kita berolahraga ketika sedang puasa? Boleh. Jawabannya boleh saja. Nah, namun kembali lagi, jangan sampai olahraga tadi kita paksakan. Misalnya sebelum puasa mungkin kita punya kegiatan rutin, misalnya bisa bulu tangkis atau futsal atau badminton atau voli, dan itu dilakukan di siang hari. Nah, kemudian dia bilang, saya punya jadwal rutin nih olahraga, jadi saya insya Allah akan tetap istiqomah walaupun sedang puasa. Ternyata ketika dia maksa olahraga tadi, ternyata malah membawa mudarat yang lebih besar. Nah, bisa membatalkan puasanya lah dan lain sebagainya. Nah, jadi olahraganya itu boleh asal tidak mengganggu puasanya. Nah, jadi ketika kita memasuki bulan puasa, kita mungkin lebih ke mengadaptasi ya. Jadi kita mungkin ketika sebelum puasa kita olahraganya berat. Nah, ketika masuk bulan puasa, kita mungkin olahraganya ringan-ringan saja. Yang olahraganya itu hanya untuk supaya badan kita ini nggak cepat capek atau nggak cepat lemas. Nah, bahkan olahraga ketika puasa itu dianjurkan. Kenapa sebabnya? Nah, karena kan mungkin kebanyakan orang ketika puasa itu dia ketika habis sholat subuh sampai sore hanya rebahan saja, apalagi misalnya waktu libur. Nah, karena menganggap, aduh saya takut misalnya saya olahraga atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik itu membuat saya capek sehingga membuat badan saya lemas. Saya takut puasa saya nanti batal. Akhirnya dia seharian hanya rebahan, kemudian hanya apalagi main game dan lain sebagainya. Kemudian dia janji, saya gantilah waktu olahraga mungkin waktu malam. Nah, ternyata ketika malamnya dia ketika buka puasanya makan makanan yang berat, pokoknya balas dendam lah. Saya sudah menahan lapar seharian nih, sekarang ketika berbuka waktunya saya balas dendam. Dia makan seporsi 2 porsi, sehingga membuat kalau badan kita kenyang, kira-kira bawaannya gimana? Bawaannya semangat atau malas? Males. Bawaannya malas ya? Mual. Atau bahkan yang paling parah ngantuk. Iya, kan kalau sudah makan tuh biasanya ngantuk, Ustaz. Nah, bener tuh. Apalagi kalau makannya itu banyak. Nah, makanya kan kita ketika berbuka itu kita disunahkan untuk memakan kurma 3 biji, kemudian air. Nah, tujuannya supaya itu membatalkan puasa kita dulu, kemudian sholat maghrib, kemudian makan beratnya itu setelah sholat maghrib. Nah, sehingga nggak membuat kita malas ketika sholat. Dan kita pun dianjurkan untuk memakan ketika puasa itu, ketika buka puasa itu makanannya yang sebisanya saja. Maksudnya jangan berlebihan. Nah, kembali lagi, jadi berpuasa di bulan Ramadan itu boleh, tapi asal tidak sampai mengganggu kepuasanya. Kemudian jangan juga memaksa olahraga-olahraga yang berat seperti tadi futsal atau badminton yang menghabiskan banyak energi. Nah, namun olahraga itu boleh asal olahraganya itu olahraga yang ringan, yang tujuannya untuk mengalirkan darah saja ya. Jadi olahraga yang ringan seperti itu. Berarti sebenarnya olahraga tetap dianjurkan ya Ustaz, hanya saja dilakukan dengan bijak. Iya, betul sekali Gozi. Jadi kita harus bijak dalam mengatur waktu ataupun waktu kegiatan kita selama bulan Ramadan. Seperti itu. Baik Ustaz, sekarang saya ingin bertanya, apa saja manfaat olahraga saat puasa bagi tubuh kita? Iya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya Gozi tadi luar biasa, sangat bagus. Kira-kira apa saja sih manfaat olahraga saat ketika kita puasa bagi tubuh kita? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi apa sih manfaatnya olahraga ketika kita memasuki bulan puasa? Dan manfaatnya itu sangat banyak ya. Nah, salah satunya adalah membuat badan kita ini sehat. Sudah pasti, itu sudah bukan rahasia umum lagi ya. Kalau orang yang dia senantiasa berolahraga setiap hari pasti lebih sehat daripada orang yang hanya makan saja, tidur, kemudian apalagi
melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan fisik secara langsung. Nah, ketika kita olahraga, badan-badan kita ini kan darah-darah itu mengalir ke seluruh tubuh, sehingga membuat badan kita lebih sehat. Nah, apalagi bulan puasa ini kan bulan yang sangat penting, karena di bulan puasa ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu terbuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka itu tertutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi bulan puasa ini dalam salah satu penjelasan ulama, mengapa kok bisa ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga itu terbuka? Nah, sebabnya karena banyaknya kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Contohnya apa? Puasa, tahajud, tarawih, Iya, tarawih. tadarus, kemudian apa lagi? Sedekah yang luar biasa, yang mungkin ketika bulan-bulan biasa itu jarang dilakukan. Namun ketika bulan puasa, orang-orang itu berbondong-bondong melakukan kebaikan. Nah, maka sebabnya itulah mengapa pintu-pintu surga itu terbuka ketika di bulan Ramadan. Nah, makanya karena kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Nah, maka kita jadikan bulan ini sebagai bulan kesempatan. Nah, jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan yang tidak prima. Kita dalam keadaan yang sakit, kemudian dalam keadaan yang lemas, dalam keadaan yang sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, maka salah satu caranya untuk meminimalisir kejadian tadi adalah dengan cara kita berolahraga. Nah, kemudian ketika kita bulan Ramadan kan lebih banyak mungkin kegiatan-kegiatannya itu bersifat sosial. Kemudian banyak acara buka bersama dan lain sebagainya. Nah, maka acara-acara tersebut bagus. Nah, namun alangkah baiknya kita juga membuat acara tadi itu lebih memiliki dampak yang baik buat kita. Misalnya buka bersama, mungkin ketika buka bersama kita bisa makan yang banyak, kemudian tapi kita tidak selingi dengan olahraga, sehingga membuat badan kita itu lemes, kemudian lebih capek, betul, kemudian malas dan lain sebagainya. Nah, makanya olahraga salah satu manfaatnya adalah membuat badan kita lebih sehat, lebih bugar. Kemudian kita bisa menggunakan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, jangan sampai karena kebiasaan kita, misalnya ketika kita bulan puasa, kita setiap hari itu berbukanya dengan yang manis-manis atau dengan yang dingin-dingin. Nah, kemudian makanan yang berminyak-minyak, kemudian kita tidak olahraga. Nah, maka badan kita lebih cepat rentan terkena penyakit. Kira-kira rugi nggak? Misalnya sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, ternyata kita sakit, sehingga kita nggak bisa ikut tarawih, ikut sholat malam, sholat tahajud, atau bahkan kita juga sampai nggak bisa puasa karena badan kita sakit. Kira-kira rugi atau enggak? Rugi, Ustaz. Betul, Ustaz, kalau kita nggak puasa itu nggak boleh tarawih. Oke, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita nggak puasa, kita nggak boleh tarawih. Nah, ini untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki loh, Ustaz. Oh, untuk laki-laki. Nah, jadi kita harus tahu dulu, misalnya dua-duanya juga boleh, Ustaz. Oh, dua-duanya. Laki-laki sama perempuan itu boleh. Masya Allah. Oke. Jadi puasa itu kan hukumnya wajib ya, wajib. Kemudian tarawih itu hukumnya sunnah. Nah, maka apabila kita laki-laki, kemudian kita balik, kemudian kita sehat, kemudian kita mukim, artinya tidak musafir ya, kemudian mukallaf, nah maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada beberapa syarat-syarat yang enggak mewajibkan kita puasa. Salah satunya adalah sakit. Nah, kalau kita sakit, kita tidak wajib untuk berpuasa.
namun kita wajib menggantinya di bulan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya Fahim, kira-kira boleh nggak misalnya dia nggak puasa, kemudian dia mau sholat tarawih malamnya gitu ya? Iya. Tentu saja boleh. Nah, jadi kecuali perempuannya. Kalau perempuan kan mungkin mempunyai kekhususan, ada mungkin masa-masa haid. Nah, kalau masa-masa haid itu dia mereka selain tidak wajib berpuasa, mereka juga tidak boleh sholat. Nah, jadi selain tidak boleh puasa juga tidak boleh sholat. Tapi untuk laki-laki, mungkin misalnya ketika dia siang dia sakit, ternyata malamnya dia sehat, dia mau ikut tarawih, maka dia boleh untuk tarawih. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi kembali lagi, manfaat utama daripada olahraga yaitu membuat badan kita sehat, sehingga ketika di bulan Ramadan kita dalam keadaan yang prima, sehingga amalan-amalan tadi kita bisa lakukan dengan baik. Seperti itu. Wah, jadi ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ya, betul. Jadi puasa bukan sebagai alasan kita untuk tidak berolahraga. Nah, jadi jangan jadikan karena kita puasa sehingga kita hanya bermalas-malasan seharian. Nah, tapi puasa kita jadikan tempatnya untuk banyak beramal, dan juga kita mungkin mengambil beberapa waktu per hari itu untuk waktunya untuk berolahraga, sehingga badan kita itu tetap dalam kondisi yang optimal. Seperti itu. Ustadz, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan banyak orang adalah kapan waktu terbaik untuk berolahraga saat puasa? Ya, Masya Allah. Oke, tadi kita menjawab tentang manfaatnya. Sekarang kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita berolahraga? Sore. Nah, sore. Ya, pagi, betul. Pagi, sore. Kemudian Gozi, ada lagi? Kira-kira waktu yang pas untuk berolahraga? Kayaknya itu aja deh, Ustaz. Soalnya kalau siang tuh kan masih lama, jam buka itu malah membesarkan kemungkinan untuk buka tengah hari, Ustaz. Masya Allah. Apalagi siang itu panas banget, Ustaz, terik. Jadi kita cocok aja kalau berolahraga di siang hari. Masya Allah, betul. Nah, jadi yang kalian jawab tadi semuanya benar semua. Nah, jadi waktu olahraga yang paling pas itu adalah pagi hari. Nah, misalnya kita kan sahurnya itu mungkin ada yang jam 3 atau jam 4, tapi kan yang paling baik, paling bagus itu Mendekati waktu subuh. betul sekali. Jam Nah, 4 biar kuat kan, Ustaz. betul. Jadi sunnahnya sahur itu kita makan sahurnya itu mendekati waktu subuh, tapi jangan sampai mepet ya. Sampai imsak jangan. Kalau tiada lagi makan, Iya, betul. azan. Belum sempat minum itu, Ustaz. Iya, belum sempat minum lagi. Syarat. Mana makan pedas lagi, ya Allah. Nah, jadi itu untuk sunnahnya sahur ya. Nah, makanya ketika kita sahur itu masih kuat kan, karena ketika kita habis sahur, badan kita itu menggunakan semacam zat gula, glikogen yang ada dalam tubuh kita untuk tenaga. Makanya ketika masih pagi, tenaga kita tuh full masih. Nah, makanya olahraga yang bagus itu ketika masih pagi, jam 6 sampai jam 7. Mungkin sekitar 30 menit atau 60 menit itu sudah cukup ya, jangan berlebihan. Dan olahraganya pun olahraga yang ringan. Jangan olahraganya tiba-tiba ngangkat barbel 25 kilo. Aduh. Yang ada nanti seharian dia merasakan lapar dan dahaga. Lari dari Balikpapan sampai Samarinda. Masya Wajar. Allah. Iya. Atau olahraganya lari dari Balikpapan ke Samarinda. Nah, itu Itu berlebihannya. Nah, pulangnya tidak- berotot kaki. Iya, betul. Itu bukan 5 kilo lagi, tapi udah maraton ya. Jadi Lari maraton 30-an kilo. 30 lebih 90-an kilo mungkin. Tapi itu intinya jangan berlebihan dalam olahraganya tadi. Hanya olahraga ringan, entah stretching atau jalan di sekitar rumahnya atau sekitar kompleknya atau mungkin sekitar masjidnya. Hanya pemanasan saja. Nah, kemudian sore juga bagus untuk berolahraga. Mungkin
30 sampai 60 menit sebelum waktu berbuka. Nah, sehingga ketika kita selesai olahraga itu sudah masuk ke waktu-waktu mendekati waktu buka puasa. Sehingga ketika kita sedang capek, kita bisa langsung membatalkan puasa. Nah, kemudian tapi ada satu waktu yang paling baik, yaitu sekitar habis salat maghrib. Nah, jadi ketika kita sudah berbuka, kita sudah makan makanan berat, nah itu masa yang paling optimal karena tubuh kita kan sudah mendapatkan asupan minuman, asupan makanan, sehingga tubuh kita lebih kuat. Nah, maka kalau untuk olahraga yang berat itu bisa dilakukan ketika selesai sholat maghrib, atau bisa juga setelah selesai tarawih. Nah, jadi itu waktu-waktu yang baik untuk digunakan untuk berolahraga. Nah, dan yang kita harus hindari adalah olahraga ketika di waktu-waktu yang tadi kata Gozi, waktu siang hari sudah panas-panas, kemudian dia lari, udah hitam badan. Gimana? Itu udah sebuah apa ya? Mungkin sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau misalnya berolahraga itu ada waktu yang bagus untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya, oh saya mampu nih untuk olahraga siang-siang, saya insya Allah tahan aja kok, walaupun agak haus sedikit, tapi insya Allah tetap kuat. Nah itu nggak apa-apa seperti itu. Pokoknya tergantung diri masing-masing. Kira-kira waktu yang mana yang cocok untuk dilakukan untuk berolahraga, seperti itu. Berarti olahraga di siang hari sebenarnya boleh, tapi lebih dianjurkan mendekati waktu berbuka ya Ustaz? Ya betul Gozi, seperti itu. Jadi waktu yang mendekati berbuka itu yang paling bagus untuk melakukan olahraga, atau bisa juga setelah sholat maghrib ataupun sehabis sholat tarawih, seperti itu. Selanjutnya Ustaz, olahraga apa saja yang aman dilakukan saat berpuasa? Ya, Masya Allah, luar biasa ya pertanyaannya. Jadi kira-kira olahraga apa saja yang aman dan bagus dilakukan ketika kita sedang berpuasa? Nah, yaitu olahraga yang bukan olahraga yang intensitasnya itu berat atau tinggi. Nah, jadi olahraga ringan. Nah, olahraga ringan seperti apa? Mungkin seperti push up atau pull up atau sit up, lari atau jalan sekitar rumahnya, sekitar masjidnya. Nah, itu termasuk olahraga yang disarankan untuk ketika kita berada di bulan puasa. Jogging, betul. Nah, kalau bisa alangkah baiknya kita menghindari olahraga yang memiliki intensitas yang berat. Contohnya seperti angkat beban, kemudian lari yang berlebihan, kemudian apalagi ya, olahraga yang mengharuskan kita berada di terik matahari. Nah, jadi kalau bisa kita olahraga yang ringan saja, dan juga alangkah baiknya olahraga yang bisa dilakukan ketika kita di rumah, seperti push up dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi di smartphone atau di website dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau meminta saran rekomendasi olahraga yang cocok itu sangat lengkap ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi tadi supaya untuk memandu kita ketika untuk olahraga, seperti itu. Jadi olahraga yang terlalu berat seperti latihan intensitas tinggi sebaiknya dikurangin, Ustadz. Ya, Ustadz. Iya, betul. Nah, jadi olahraga yang memiliki intensitas yang berat mungkin alangkah baiknya kita kurangi, dan kita mungkin lebih banyak melakukan olahraga yang memiliki intensitas yang ringan. Tapi kalau misalnya kita tetap ingin, khususnya nih misalnya teman-teman di sini ikut nge-gym, misalnya membangun massa otot. Nah, mungkin kalian khawatir misalnya kalian gak nge-gym nanti ototnya hilang. Nah, maka itu gak apa-apa, boleh dilakukan asal di waktu-waktu yang tepat. Nah, pokoknya kita melakukan olahraga di waktu-waktu yang pas dan tergantung dengan kondisi kita, sehingga tidak olahraga tadi tidak menghambat puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang ada di bulan Ramadan.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersabda bahwasanya al-mu'minun qawi khairun wa habbu ilallah min mu'minin dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, betul. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berolahraga. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka itu memiliki fisik yang kuat. Kemudian bahkan Nabi kita Rasulullah SAW, beliau olahraga yang paling beliau sukai apa? Ada yang tahu? Memanah, betul. Berkuda, betul. Berenang, ya. Nah, namun ada lagi olahraga yang beliau lakukan, mungkin sebelum kenabian beliau ya, yaitu beliau memanjat tebing. Nah, kalian kan sudah belajar tuh tentang sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah mendekati umur 40, beliau lebih suka menyendiri di Gua Hiro. Dan Gua Hiro itu berada di bukit. Jadi kalau mau ke Gua Hiro itu mau nggak mau harus manjat tebing. Bayangkan Rasulullah umur 40 tahunan manjat tebing yang tinggi. Makanya badan beliau itu luar biasa, six-pack. Bahkan dalam salah satu sifat kenabian, beliau itu memiliki badan yang sangat luar biasa, six-pack. Tingginya itu berapa, Ustaz? Tingginya itu walau alam ya. Cuman dalam salah satu riwayat sahabat, jadi beliau itu misalnya berada di antara sahabat yang paling rendah, badannya beliau yang paling menonjol, paling tinggi. Kemudian di antara sahabat-sahabat yang tinggi, beliau pun lebih tinggi sedikit dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, tapi untuk presisinya berapa itu wallahu alam. Besar Ustaz badannya? Iya, betul. Awet muda. Betul, awet muda. Bahkan umur 50-an, 60-an beliau masih ikut ketika itu ada peperangan Badar, peperangan Uhud. Beliau memimpin langsung. Padahal untuk usia sekarang itu sudah termasuk usia yang sudah tua. Keriput. Iya, keriput dan sudah sebagainya. lebih banyak di rumah. Betul sekali, sudah banyak di rumah. Tapi Rasulullah, beliau tetap melakukan tugas-tugas beliau sebagai pemimpin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seperti itu ya tipsnya. Baik Ustadz, terakhir mungkin ada tips agar tetap kuat berolahraga saat puasa. Ya, Masya Allah. Jadi tipsnya mungkin yang pertama kita harus memahami dulu bahwasanya apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita makan makanannya itu makan makanan yang berminyak ataupun makan makanan yang berlemak, nah itu bisa berpengaruh untuk tubuh kita. Nah, makanya mungkin alangkah baiknya ketika kita berbuka atau sahur, kita menggunakan makanan-makanan yang memiliki vitamin ataupun protein, sehingga membantu tubuh kita, terutama ketika kita ingin berolahraga. Nah, jadi kalau tubuh kita kuat, makanan yang kita makan itu baik, maka tubuh kita pun lebih terbuka untuk melakukan olahraga. Tapi kalau kita lebih sehat, betul. Nah, kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak, itu membuat badan kita kan lebih capek kan, sehingga kita malas untuk berolahraga. Nah, maka kita langkah baiknya kita makan makanan yang sehat. Kemudian olahraganya juga kita atur dengan intensitas yang ringan dengan waktu-waktu yang tertentu, seperti itu. Masya Allah, tips yang sangat bermanfaat. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa olahraga saat puasa tetap boleh dan bahkan bermanfaat selama dilakukan dengan cara yang tepat. Mulai dari memilih waktu yang tepat, olahraga yang ringan, hingga menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Akmal yang telah berbagi ilmu kepada kita hari ini. Ya, Masya Allah, saya juga berterima kasih ya kepada Gozi dan Fahim yang luar biasa memberikan pertanyaan yang sangat bagus, sangat keren, sangat mendalam. Ya, semoga podcast kita bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk teman-teman yang menonton pada umumnya. Amin.
Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.